Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku akan baca selagi sempat ya guys. Aku akan baca Sahih Bukhari Muslim. Aku mau baca yang tentang dua empat sembilan. Ini dia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Hashim, kata Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah dan mendoakan keberkahan terhadap penduduknya, maka sesungguhnya aku pun mengharamkan memuliakan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah, dan sesungguhnya aku juga mendoakan keberkahan makanan di kota Madinah sebagaimana yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan dari Hashim, katanya aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah benar Rasulullah telah mengharamkan kota Madinah? Anas menjawab, ya, antara dua gunung ini. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda kepadaku dengan nada mengancam, siapa yang melakukan suatu dosa maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubat atau fidyah, yaitu penebus dosa daripada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kata Rasulullah pernah berdoa yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan berlipat ganda terhadap kota Madinah sebagaimana yang telah engkau karuniakan terhadap kota Mekah. Hadis Ali bin Abu Thalib diriwayatkan dari Yazid bin Syarik bin Tariq, katanya Ali bin Abu Thalib telah berkhutbah kepada kami, siapa yang menganggap bahwa di sisi kita ada sesuatu yang kita baca selain dari kitab Allah dan syahifah, yaitu syahifah yang digantung pada sarung padangnya, berarti dia telah berdusta. Dalam syahifah yang terkandung masalah mengenai gigi yang diberikan sebagai diat, juga beberapa masalah mengenai tindakan jenazah. Juga dapat sabda Nabi, kota Madinah adalah tanah haram, bermula dari gunung Air hingga gunung Taur. Siapa yang melakukan sesuatu dosa atau memberi perlindungan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan menerima taubatnya dan fidyah darinya. Jaminan muslimin itu adalah sesuatu yang diusahakan orang-orang paling rendah di kalangan mereka. Siapa yang berdakwah bahwa ia bukan keturunan ayahnya atau mendakwa pada selain dari tuannya, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubatnya dan fidyah darinya pada hari kiamat kelak. Hadis Abu Bakar dan Zuhair hanya terhenti pada lafaz yang diusahakan oleh yang paling rendah di kalangan mereka. Berdua tidak menyebut lafaz setelahnya, yaitu lafaz tergantung pada sarung pedangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Nabi telah bersabda, kota Madinah adalah tanah haram, siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa atau memberi perlindungan kepada yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan menerima taubatnya dan fidyahnya. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya ketika kami tiba di kota Madinah, kota tersebut dilanda wabah penyakit yang amat serius, sehingga Abu Bakar dan Bilal mengadukan hal itu setelah Rasulullah menerima pengaduan dari para sahabat. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kami semua agar tetap mencintai kota Madinah sebagaimana engkau anugerahkan rasa cinta kepada kota Mekah. Maka lebih dari itu, ya Allah, berikanlah keberkahan pada Syah dan Humud kami, yakni kebutuhan hidup sehari-hari di Madinah. Jauhilah
jauhilah penyakit dari kota Madinah ke daerah Jufa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah pernah bersabda, pada setiap pintu masuk ke kota Madinah terdapat penjaga penyakit, hewan yang dan juga dajjal tidak dapat masuk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, akan tiba suatu masa di mana seorang mengajak sepupunya dan saudara kandungnya, marilah bersenang-senang pada dia adalah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui demi jiwaku berada dalam genggaman yang dari mereka meninggalkan kota Madinah karena tidak suka, maka Allah akan mengganti orang yang lebih baik darinya. Ketahuilah sesungguhnya kota Madinah seperti cerobong dapur yang asap kotoran. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kota Madinah mengeluarkan segala keburukan orang kafir dan munafik, sebagaimana cerobong dapur yang mengeluarkan asap kotoran. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya sesungguhnya seorang lelaki kampung telah berbaiat kepada Rasulullah. Suatu hari diserang penyakit dia amat serius. Dia diserang penyakit yang amat serius di kota Madinah. Lalu dia menemui Nabi, lalu berkata, wahai Muhammad, batalkanlah saja pembaiatanku. Namun Rasulullah menolak. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi, batallah pembaiatanku. Namun Rasulullah tetap menolak untuk kali ketiganya. Dia Rasulullah dan bilang, tetapi Rasulullah bersabda, sesungguhnya kota Madinah seperti cerobong dapur, ia menyingkir kekotoran, kefasikan dan maksiat, menghasilkan bau wangi semerbak. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, katanya Nabi telah bersabda, sesungguhnya kota Madinah itu baik dan aman karena ia akan keburukan, kefasikan dan maksiat seperti api mengeluarkan kotoran tembaga. Barang siapa yang hatinya jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan mengazabnya dan memusnahkan seperti garam larut dalam air. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Zuhair, katanya Rasulullah pernah bersabda, sewaktu kota Syam dibuka, banyak yang meninggalkan kota Madinah bersama keluarga mereka menuju kota tersebut, padahal kalau mereka tahu kota Madinah lebih baik bagi mereka. Kemudian Yaman pula dibuka, maka ramailah yang keluar dari kota Madinah bersama keluarga mereka menuju di kota tersebut, sedangkan kota Madinah adalah lebih baik dari mereka. Ketika Irak dibuka, keluar dari kota Madinah, mereka menuju ke kota itu, sedangkan kota Madinah yang terbaik untuk mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah pernah menyebut tentang kota Madinah, seandainya kota itu ditinggal penduduknya keadaan tidak utuh, walaupun ia dihuni oleh awafi, yaitu binatang buas dan burung. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid al-Mazini, katanya sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah di antara taman-taman surga, Raudah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah di taman-taman surga. Warku berada berdekatan dengan telagaku. Diriwayatkan dari Abu Humaid, katanya kami pernah keluar bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Setelah kami melalui Wadi Al-Qura, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mesti cepat. Siapa di antara kamu yang ingin bersama aku, hendaklah ia bersegera, dan yang ingin bersama aku dia bisa tetap di sini. Maka kami pun berangkat bersama Nabi. Ketika kami hampir tiba di kota Madinah, Rasulullah bersabda, ini adalah kota Tobah dan ini pula adalah bukit Uhud, yaitu bukit yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Diriwayat bin Malik, katanya Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya bukit Uhud adalah bukit yang mencintai kita, orang-orang mukmin yang kita juga memang mencintainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Nabi pernah bersabda, salah satu waktu di masjidku adalah lebih utama daripada mengerjakan salat sebanyak 1000 kali di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Nabi pernah bersabda, janganlah kamu bersusah payah musafir untuk salat kecuali menuju ketiga buah masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Aqsa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya sesungguhnya Rasulullah pernah berkunjung ke Kuba dengan menunggang binatang tunggangan dan juga berjalan kaki.
Udah ya guys teman-teman, habis ceritanya tentang hadis dan aku udah siap Qurannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman.